Baik, sebelumnya perkenalkan saya Aisyah Padantia Safa dengan akhiran NIM 063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai representasi dari citra digital. Citra digital sendiri dibagi menjadi 3, yaitu citra biner, citra grayscale, dan citra RGB. Pada citra biner sendiri merupakan jenis citra digital yang setiap pikselnya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu 0 dan 1. Nilai 0 itu untuk merepresentasikan warna hitam, sedangkan nilai 1 itu untuk merepresentasikan warna putih. Lalu pada citra grayscale merupakan citra keabuan atau dikenal sebagai grayscale, merupakan jenis citra digital yang setiap pikselnya merepresentasikan tingkat keabuan atau uh, intensitas warna putih. Nilai terendah itu menunjukkan warna hitam atau pada nilai 0, sedangkan nilai tertinggi menunjukkan warna putih atau dengan nilai 255. Umumnya citra grayscale memiliki kedalaman piksel 8 bit, yang berarti terdapat 256 tingkat keabuan. Selanjutnya ada citra RGB. Citra RGB atau disebut dengan citra berwarna merupakan jenis citra digital yang merepresentasikan warna menggunakan 3 komponen utama, yaitu merah, hijau, dan biru. Setiap komponen warna memiliki kedalaman 8 bit dengan nilai berkisar antara 0 hingga 255. Lalu selanjutnya ada representasi piksel dan resolusi. Piksel sendiri merupakan unit terkecil yang membentuk sebuah citra. Setiap piksel merepresentasikan nilai intensitas cahaya di suatu titik dalam gambar digital. Berdasarkan jenisnya, piksel dapat membentuk berbagai jenis citra seperti citra biner, di mana setiap piksel hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu 0 dan 1, 0 untuk hitam dan 1 untuk putih. Citra grayscale yang memiliki rentang intensitas antara 0 hingga 225 untuk merepresentasikan berbagai tingkat keabuan, serta citra berwarna atau RGB yang terdiri dari kombinasi 3 komponen warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Lalu ada resolusi. Resolusi dalam citra digital mengacu pada jumlah piksel yang membentuk gambar yang berpengaruh langsung terhadap ketajaman dan detail yang dapat ditampilkan. Resolusi tinggi berarti jumlah piksel lebih banyak dalam suatu area sehingga gambar terlihat lebih jelas dan detail. Sebaliknya, resolusi rendah menghasilkan citra yang tampak buram atau kurang tajam karena informasi yang tersedia lebih sedikit. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai level komputasi dalam pengolahan citra. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Oisan Semiagisna dengan NIM 233151146. Jadi, level pada komputasi dalam pengolahan citra ini dapat dilihat pada slide. Saya sudah masukkan beberapa contoh dari level komputasi dalam pengolahan citra, yaitu yang pertama ada level pixel, di mana pada level pixel operasi dilakukan secara pada setiap pixel secara individual tanpa mempertimbangkan pixel tetangganya. Contohnya, operasi pada level ini adalah transformasi intensitas, seperti peningkatan cahaya atau kecerahan dan kontras, di mana nilai intensitas setiap pixel berubah berdasarkan fungsinya tertentu. Selanjutnya, yaitu yang kedua ada level spasial, di mana level spasial ini melibatkan operasi yang mempertimbangkan hubungan antara pixel dan tetangganya dalam suatu area tertentu. Metode ini sering digunakan dalam pemiliteran citra seperti penghalusan atau smoothing dan penajaman atau sharpening, di mana nilai pixel diperbarui berdasarkan rata-rata atau pembedaan dengan pixel lainnya. Selanjutnya yang terakhir itu ada level transformasi, di mana level transformasi mengubah citra dari domain spasial ke domain lainnya. Seperti domain frekuensi untuk menganalisis dan memodifikasi komponen frekuensi citra. Transformasi Fourier adalah contoh umum yang digunakan untuk mengubah citra domain frekuensi, memungkinkan analisis spektrum frekuensi dan penerapan filter frekuensi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Anggi Kumalasari dengan akhiran NIM 048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pada citra. Yang pertama ada operasi penjumlahan pada citra. Jadi ini adalah sebuah proses menambahkan nilai intensitas piksel dari dua buah gambar atau bisa lebih, yang mana bertujuan untuk menghasilkan citra baru dengan kualitas lebih baik atau dengan kecerahan yang lebih tinggi. Seperti pada gambar di samping ini adalah prosesnya bagaimana penambahan piksel itu sendiri. Jadi misalnya yang berwarna kuning adalah gambar 1, yang berwarna hijau adalah gambar 2, dan yang biru adalah hasilnya. Ini adalah memuat nilai-nilai piksel yang mana ketika dijumlahkan akan menghasilkan pada kotak bagian warna biru. Nah, di sini bertujuan untuk mengurangi pengaruh noise di dalam suatu citra dengan cara meratakan derajat keabuannya pada setiap piksel dari citra tersebut yang diambil 2 kali atau bisa lebih tergantung gambarnya ya. Lalu selanjutnya operasi pengurangan pada citra. Jadi misalkan ada dua buah citra dengan latar belakang yang sama seperti pada gambar di samping. Ini merupakan latar belakangnya sama, gambar pantai, dan yang satunya ada objeknya. Ini orang yang sedang berfoto. Nah, ketika yang ada objeknya ini dikurangi dengan citra yang kedua ini, maka hasilnya hanya akan menghasilkan objeknya saja. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Ibtu Suwardi Payana dengan akhiran NIM 70. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi Boolean pada citra. Operasi AND pada citra biner menghasilkan keluaran dengan nilai 1 hanya jika kedua piksel pada posisi yang sama. Di kedua citra, input bernilai 1. Jika salah satu atau kedua piksel bernilai 0, maka hasilnya adalah 0. Secara matematika atau matematis, operasi ini dapat dinyatakan dengan rumusan berikut. C dalam kurung X, Y sama dengan A dalam kurung X, Y dan B, X, Y, yang dimana A, X, Y adalah nilai piksel pada citra pertama pada koordinat dalam kurung X, Y. B dalam kurung X, Y adalah nilai piksel pada citra kedua pada koordinat X, Y. Dan ketiga yaitu C, X, Y adalah nilai piksel hasil operasi AND pada koordinat X, Y. Sebagai contoh, seperti di tabel di samping, jika dua citra biner bertumpuk hanya bagian yang sama-sama putih atau nilai 1, yang tetap terlihat dalam hasil operasi AND, sementara bagian lain akan menjadi hitam atau nilai 0. Operasi ini berguna dalam ekstraksi area berisikan dari dua gambar atau dalam beririsan dari dua gambar atau dalam pemrosesan masking untuk menyaring bagian tertentu dalam citra. Mungkin bisa dilihat pada gambar. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Ariantanyase dengan akhiran NIM 041. Kali ini saya akan membahas tentang operasi Boolean OR pada citra. Operasi adalah salah satu teknik dalam pengolahan citra digital yang digunakan untuk menggabungkan dua citra dengan prinsip operasi logika OR bitwise. Dalam operasi ini, setiap pasangan piksel dari dua citra yang bersesuaian akan dihitung dengan aturan bisa dilihat di slide PPT ini. Dalam konteks citra biner hitam putih, ini berarti bahwa piksel hasil akan bernilai 1 putih jika setidaknya satu dari dua citra masukan memiliki piksel berwarna 1 atau putih pada posisi yang sama. Selanjutnya saya akan membahas tentang penerapan operasi Boolean OR dalam pengolahan citra. Yang pertama ada penggabungan citra untuk masking. Operasi OR memungkinkan penggabungan dua citra biner yang memiliki area penting berbeda, sehingga hasil akhir mempertahankan semua informasi dari kedua citra. Di sebelah kanan ada
contoh gambar penggabungan citra untuk masking. Ketika dua citra biner digabungkan menggunakan operasi OR, semua area putih atau foreground dari kedua gambar tetap ada dalam hasil akhir. Teknik ini sangat berguna dalam aplikasi segmentasi dan analisis gambar, terutama dalam pemrosesan citra medis atau objek tertentu. Yang kedua ada peningkatan citra dengan kombinasi fitur. Dalam pencitraan medis, operasi OR sering digunakan untuk meningkatkan hasil segmentasi dengan menggabungkan informasi dari berbagai metode deteksi. Adapun contoh gambar dari peningkatan citra dan kombinasi fitur, ini itu dua hasil segmentasi dari metode yang berbeda dapat digabungkan untuk memperoleh area yang lebih luas dan lengkap, sehingga meningkatkan kualitas representasi objek yang sedang dianalisis. Yang ketiga ada penggabungan informasi dalam image processing. Operasi OR juga memiliki peran penting dalam pemrosesan citra, khususnya dalam deteksi tepi. Teknik ini memungkinkan penggabungan hasil deteksi tepi dari dua metode yang berbeda seperti Sobel dan Kenny, sehingga menghasilkan citra dengan garis tepi yang lebih jelas dan lebih lengkap. Jika satu metode mendeteksi tepi di area tertentu, sementara metode lainnya mendeteksi tepi di area yang berbeda, hasil akhir dari operasi OR akan menampilkan semua garis tepi yang terdeteksi oleh kedua metode tersebut. Hal ini membuat teknik ini sangat bermanfaat dalam analisis citra seperti pengenalan pola dan analisis struktur gambar dalam sistem visi komputer. Yang keempat ada penggabungan layer pada image composition dalam pengolahan grafis augmented reality atau AR. Operasi OR sering digunakan untuk menggabungkan dua objek warna atau lapisan citra dengan mempertahankan detail dari keduanya. Teknik ini memungkinkan penggabungan informasi dari berbagai sumber tanpa kehilangan elemen penting dari gambar asli. Dalam dunia augmented reality, misalnya OR digunakan untuk menggabungkan elemen virtual dengan lingkungan dunia nyata, menciptakan efek komposisi yang lebih realistis. Selain itu, dalam desain grafis, OR digunakan untuk mengombinasikan berbagai elemen visual dalam satu gambar tanpa menghilangkan bagian yang signifikan dari masing-masing lapisan. Terima kasih, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Yuda Octavian dengan akhiran NIM 56. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi SOR dan NOT pada pemrosesan citra. Yang pertama saya akan menjelaskan aplikasi SOR dalam pemrosesan citra. Jadi SOR ini sering digunakan dalam pemrosesan citra untuk menggabungkan atau membandingkan dua citra berbeda. Jadi dalam penggunaan pada pemrosesan citra yaitu seperti yang pertama itu ada pencocokan pola atau pattern matching, di mana SOR bisa digunakan untuk menemukan perbedaan atau pencocokan antara dua citra yang sangat mirip. Misalnya dalam pemantauan wilayah pesisir atau permukaan laut menggunakan citra satelit. SOR ini dapat digunakan untuk membandingkan citra yang diambil pada waktu yang berbeda. Yang kedua ada untuk pemantauan perubahan lingkungan, di mana SOR dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan lingkungan seperti perbedaan tutupan laut atau perubahan garis pantai dari waktu ke waktu. Seperti contohnya yaitu jika kita memiliki dua citra satelit dari area yang sama tetapi diambil pada waktu yang berbeda. SOR ini dapat digunakan untuk mencari perbedaan antara keduanya. Yang ketiga adalah pengenalan objek laut. Jadi, pada pengenalan objek laut, SOR ini dapat digunakan untuk membandingkan citra referensi, misalnya gambar terumbu karang atau kapal, dengan citra yang lebih besar dari area lautan untuk mendeteksi objek-objek tertentu dalam citra. Yang ketiga ada masking dan pemisahan objek, di mana pada masking dan pemisahan objek ini, citra ini melibatkan lapisan air dan objek lainnya, misalnya seperti lapisan tanaman laut atau terumbu karang. SOR ini dapat digunakan untuk memisahkan objek tertentu dari latar belakang berdasarkan perbedaan nilai piksel
yang dimana ini berguna untuk analisis sistem ekosistem laut. Selanjutnya ada pengaplikasian NOT dalam pemrosesan citra. Operasi NOT adalah operasi logika yang digunakan untuk membalikkan nilai bit. Dalam pengolahan citra, operasi NOT sering diterapkan pada level piksel, di mana intensitas warna atau kecerahan piksel dibalikkan. Berikut merupakan beberapa contoh aplikasi NOT dalam pemrosesan citra. Yang pertama itu ada pemetaan dan pemantauan ekosistem laut, di mana NOT itu dapat digunakan dalam pemrosesan citra satelit atau citra udara untuk memetakan terumbu karang, vegetasi laut, dan perubahan garis pantai. Soalnya dapat digunakan untuk membandingkan citra yang diambil di waktu yang berbeda untuk melihat perubahan dalam ekosistem laut. Yang kedua itu ada untuk mendeteksi kapal atau objek laut, di mana NOT ini digunakan untuk mendeteksi kapal atau objek terapung di laut dengan membandingkan citra saat kapal tersebut ada dengan citra tanpa kapal. Yang ketiga adalah pemeriksaan pola alga atau sedimen laut, di mana aplikasi NOT ini kita gunakan untuk membandingkan citra yang menunjukkan pola pertumbuhan alga dengan citra referensi. Operasi NOT ini juga bisa digunakan untuk membalikkan intensitas citra dan membantu visualisasi pola pertumbuhan alga atau sedimen yang mungkin tidak terlihat jelas pada citra normal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Faiza dengan akronim 045. Di sini saya akan menjelaskan translasi dan rotasi dalam operasi geometri. Dalam geometri, citra digital, translasi dan rotasi adalah dua jenis transformasi utama yang digunakan dalam pemrosesan dan manipulasi gambar. Transformasi ini banyak digunakan dalam computer vision, pengolahan citra, dan grafik komputer. Yang pertama ada translasi, menggeser seluruh piksel gambar sejauh vektor tertentu tanpa mengubah bentuk, ukuran, atau orientasi gambar. Dan yang kedua ada rotasi. Rotasi dalam citra digital berarti memutar gambar dengan sudut tertentu terhadap titik tertentu, biasanya titik pusat gambar. Translasi sendiri memiliki rumus, yaitu X aksen sama dengan X plus A dan Y aksen sama dengan Y plus B. Rotasi sendiri memiliki rumus, yaitu X aksen sama dengan X cos tenta minus Y sin tenta, Y aksen sama dengan X sin tenta plus Y cos tenta. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niko Mangayuma Dewi dengan akhiran NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi perkalian dan pembagian pada citra. Yang dimana perkalian citra adalah proses mengalihkan setiap nilai piksel dalam citra dengan sebuah konstanta atau skalar. Yang dimana proses ini dapat dilakukan baik antara dua citra maupun antara satu citra dengan skalar tertentu. Formulanya, misalkan A dalam kurung X, Y adalah citra asli dan C adalah konstanta, maka hasil dari perkalian dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang dimana sudah tertera di depan layar, itu formula dari perkalian. Baik, kita masuk ke pembagian, di mana pembagian citra dilakukan dengan membagi setiap nilai piksel dengan suatu konstanta. Seperti perkalian, ini juga dapat dilakukan antara dua citra atau satu citra dengan skalar. Formulanya, jika A dalam kurung X, Y adalah citra asli dan C adalah konstanta, maka hasil pembagian dinyatakan sebagai berikut, yang dimana formula ini terdapat di depan layar kalian masing-masing. Dan juga dari operasi perkalian dan pembagian pada citra ini juga ada perbandingannya, yang dimana jika perkalian kecerahan citra akan meningkat, dan jika pembagian maka kecerahannya akan menurun. Yang kedua itu jika rentang dinamis pada perkalian itu melebar dan rentang dinamis pada pembagian itu menyempit. Yang ketiga itu ada saturasi. Saturasi dalam perkalian itu risikonya tinggi, dan saturasi dalam pembagian itu risikonya rendah. Yang terakhir adalah aplikasi, yang dimana aplikasi perkalian ini adalah low light enhancement,
Yang kedua itu ada pembagian yang mana aplikasinya adalah highlight, reduction. Seperti itu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Akan lanjutkanlah teman saya. Oke, sekarang kita masuk skala dan refleksi dalam operasi geometri. Yang pertama ada skalasi. Skalasi adalah transformasi yang mengubah ukuran suatu objek tanpa mengubah bentuknya. Skalasi dapat dilakukan dengan memperbesar atau memperkecil objek terhadap suatu titik acuan. Biasanya titik asalnya itu 0,0. Dengan syarat jika faktornya skalanya lebih dari 1, objek akan diperbesar. Yang kedua, jika faktor skalanya antara 0 dan 1, objek akan diperkecil. Yang ketiga, jika faktor skalanya negatif, objek juga akan dipantulkan atau direfleksikan selain diubah ukurannya. Dalam rumus skalasi yaitu XY sama dengan XX dikali Y dan SY dikali Y, di mana XX dan SY itu adalah faktor skalasi dalam sumbu X dan Y. X dan Y itu harus adalah titik awal. X aksen dan Y aksen adalah titik setelah transformasi. Kemudian kita masuk ke refleksi. Refleksi adalah transformasi yang mencerminkan suatu objek terhadap suatu garis tertentu, seperti sumbu X, sumbu Y, atau garis lain di bidang koordinat. Jenis-jenis refleksi itu ada berbagai macam. Yang pertama terhadap sumbu X, yaitu sama dengan X, Y, sama dengan ditunjukkan X min Y. Kemudian ada terhadap sumbu Y. XY sama dengan itu min X dan Y. Terhadap garis Y sama dengan X X berupa XY dan atau XYX. Kemudian terhadap garis Y min X sama dengan XY sama dengan min Y min X. Kemudian terhadap titik asal 0,0, XY sama dengan min X dan min Y. Berikut dari materi skalasi dan refleksi dalam operasi geometri. Halo semuanya, kenalin nama aku Niputu Matarma Dewi dengan NIM 2313511067. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai interpolasi dalam transformasi geometri. Transformasi dalam transformasi geometri adalah teknik untuk menemukan posisi titik-titik yang berdasarkan transformasi tertentu seperti transisi, rotasi, skala, atau deformasi. Interpolasi ini sering digunakan dalam grafika komputer, animasi, dan pemrosesan citra untuk menghasilkan transisi yang halus antara dua bentuk atau posisi geometri. Lalu ada bagian-bagiannya, yaitu interpolasi bilinear dan bikubik yang digunakan dalam transformasi gambar, terutama saat melakukan perubahan, ukuran atau scaling, atau pemetaan tekstur. Lalu bilinear menggunakan 4 titik terdekat untuk memperkirakan nilai piksel baru, sedangkan bikubik menggunakan 16 titik untuk hasil yang lebih halus. Lalu bagian kedua ada interpolasi Bezier dan Spillen, digunakan dalam animasi dan pemodelan kurva. Kurva Bezier menggunakan titik kontrol untuk menghasilkan lintasan yang lebih fleksibel. Spillen kubik digunakan untuk interpolasi halus dengan mempertahankan kontinuitas, terutama pertama dan kedua. Terima kasih.